guys. Assalamualaikum. Salam. Kembali lagi sama kita Zara dan Radit di podcast Inti. Stuff Indo Never Told You. Hari ini kita mau ngomongin tentang masa lalu suram kita. Iya. Tentang Based on true story. Iya. Dunia hina perhinaan. Iya. Dunia hina menghina. Dunia hina dan dihina. Kita tuh dihina, cuy. Dunia hina dan dizina ya. Ya Allah. salah. Aduh. Anyways, kita kemarin udah post nih ceritakan di Instagram nanyain cerita-cerita tentang kayak skin politik di Indonesia. Body shaming, skin shaming. Yang definitely sebagai wanita Indonesia kita semua pasti merasakan kayak even kalau misalnya lo perfect kayak apa, nggak ada yang kalau cewek-cewek cantik kayaknya nggak pernah dihina. Cuman kayak tapi tetap aja mereka pasti punya struggle mereka sendiri gitu loh. Iya pasti mereka punya struggle juga. Cuman tapi walaupun pokoknya kalau misalnya lo kelihatan beda daripada society gitu pasti tuh bakal dikatain dong ngasih yang hidungnya pesek, yang rambutnya keriting, yang matanya terlalu sipit atau terlalu besar, atau bibirnya jontor. Emang kena itu. Yang bibirnya lebih besar kayak Kylie Jenner sekarang jadi gak ini banget, hits. Dan masalah sebagainya gitu ya kan. Iya, dan yang kita alami kulit hitam kita. Iya, banget. Tapi gue tuh dulu kalau misalnya dihina ya, gue hina balik sih. Gue orangnya untung begitu ya. Tapi untung karena kita dapat benefit dari kulit hitam itu, orang hitam kan dikira kan galak ya kan. Iya benar. Tapi orang tuh jadi ngira kita tuh preman. Ini kayak gue dipakai ini makanya sekarang ini. Mau naik motor mana sih mbak? Harley-nya menunggu ya. Zara mirip sama yang itu yang gambar gue. Just do it. Cewek-cewek gitu ya. Makanya apa tuh? Ya gitu kan kita dulu dikata-katain. Iya benar. Walaupun kayak kita pasti ngehina balik ya. Gue juga guilty gitu ya katain. Gue juga karena mereka duluan yang mulai. Iya. Cuman at the end of the day tetap kayak kalau di rumah tetap ngerasa kayak gue nggak atraktif nih. Kayak pas gue masih SMA gue suka banget nih mantan gue. Ada ya mantan gue, cuman gue duluan yang suka. Tapi dia bilang tapi lu mantanan. Iya, akhirnya dia suka juga sama gue. Nah itu begitu tuh. Kalau misalnya biasa tuh emang kulit tuh first impression, tapi semakin lo kenal gue tuh semakin jatuh. Iya, personality-nya hati lo tuh melted. Oh wow. Kayak cheese gitu melt. Personality lu itu ya kayak bunglon. Iya, kenapa emang? Bisa berubah-ubah. Menyesuaikan ya. Apa aja dah yang abang suka ada yang jadi. Iya, jadi gue suka sama nih cowok. Cuman cowok ini tuh pertamanya bilang kayak gak mau sama Radit. Soalnya Radit hitam dan alay. Gue tomboynya keterlaluan. Sampai sekarang masih. Iya, cuman gue sempat ada waktu yang kayak you know what, like masih tomboy maksudnya, bukan masih hitam, udah enggak kok. Masih hitam sih. Ya emang begini nanya ya gimana? Iya ngapa lagi. Ya gitu yang sempet kayak lihat aja lu nanti gue jadi cewek. Iya. Lihat aja lu ntar gue putih. Sampai taruhan cuy. Cuman sekarang gue udah menerima gitu. Jadi gue tomboy lagi, bodo amat. Iya. Terus udah gitu aja ceritanya. Akhirnya jadian. Ya lama cuy prosesnya. Tapi tetap aja jadi tetap aja dikatain hitam ya tetap. Gitu. Hitam tuh udah nggak gimana ya? Sampai gue di sini juga masih aja sih dikatain. Cuman gue udah lebih kayak ya udah. Di sini teman-teman lu di. Ya ada aja paling bercanda gitu bercanda. Ya. Cuman kayak mungkin dulu tuh ngeganggu gue banget gitu ya. Cuman sekarang sih akhir-akhir kalau misalnya gue dikatain ya gue bilang aja ya udah, dari lu juga hitam, kasihan lu daripada hitam sendiri sini gue temenin. Iya, tapi emang dulu tuh self esteem gue juga kecil banget ya. Gue tuh baru pertama kali pacaran kelas 3 SMP. Dan itu tuh dari gue, pokoknya masa kecil gue suram deh. Gue dikatain Poijah, dipanggil Poijah, dipanggil Ratu Papua. Itu tuh sedih banget ya. Sampai akhirnya ini gue harus shout out banget nih ke mantan pertama gue yang bener-bener kayak step up. Dan itu bener-bener ngasih gue kepercayaan diri. Gue tau gak sih itu tuh bener-bener di situ dimana gue ngerasa kayak ini salah sih, kayak kayak self worth dari cowok. Cuman tuh kayak I don't know better. Iya. Dan kayak pada akhirnya pas dia suka sama gue ngerasa kayak shit, gue cantik coy. Orang ini cowok terganteng di sekolah aja mau sama gue. Iya. Dan dari situ gue songong. Ya begini nih, kalau udah disenengin udah gede kepala. Makanya gue tuh nggak pernah baik-baikin Zara, jarang.
Tapi gitu sih, itu cerita kita ya. Tapi kalau misalnya ngomongin skin politics itu tuh gue mau ngomongin dari kayak kenapa sih itu historinya gitu, kayak ada apa sih kayak kok awalnya bisa kayak gitu. Research membuktikan sih katanya kita tuh from like way back dari masa perdagangan Indonesia di mana orang-orang Arab, orang Cina, orang Melayu, India datang saudagar kaya nih datang ke Indonesia buat berdagang dan menikahi orang-orang Indonesia kan yang lokal. Dan pada akhirnya adalah kan anak-anak mixed kid tuh. Ini way back before Belanda, Jepang tuh semua belum datang. Dan ini sebelum itu kan, tapi akhirnya pada Belanda datang ya mix Belanda juga, Jepang datang ya mix Jepang juga ya kan. Tapi dari situ dimana beauty standard Indo tuh mulai muncul tuh. Orang-orang yang emang kan kalau misalnya mixed kid kan emang lebih kulitnya lebih putih, terang ya kan, terus kayak rambutnya lebih smooth gitu, atau hidungnya lebih mancung gitu kan. Dan pada akhirnya ya emang mereka lebih cantik, akhirnya orang-orang ngelihat kayak oh emang wanita tuh harusnya kayak gitu tuh. Dan mereka kan kebanyakan anak-anak orang saudagar ini kan istrinya orang kaya, dan mereka stay inside. Jadi mereka kayak lihat berpendidikan, banyak uang, nggak mesti struggle dan sebagai macam gitu. Dan sedihnya ya akhirnya orang-orang yang pribumi ya tertinggal seperti kita. Gue gak ada deh kayaknya mix anything. Nyokap gue Betawi asli, bokap gue dari gitu Kalimantan, mainnya sama orang hutan. Terus gedenya di Bojong. Indonesia asli. Iya. Thousands of years later. Oh bukan kalau kata gue sih ya, kata researcher juga the reason kenapa kulit kita hitam kan karena itu evolusi kan. Iya, karena iklim. Di mana pulau-pulau itu berada. Iya. Kita kan banyak pulaunya. Lo tau nggak kalau Indonesia banyak pulaunya? Tahu, Dit, kan ada di Pancasila. Nggak ada ya. Dan ya karena kita adanya di iklim tropis, ya produce kulit kita produce melanin lebih banyak, biar kita nggak kena skin cancer. Kan, jadi kayak proteksi aja gitu, kayak kacamata hitam nih. Iya ini kacamata hitam lo nih, biar kulitnya nggak silau. Iya benar. makanya kalau orang-orang bule kan kebanyakan ya lebih putih ya karena mereka keluar cuma pas summer doang. Benar. Iya. Kalau musim dingin hibernasi, tuh orang apa beruang. Iya, gitu aja sih. Dan gue ngerasa coba ya dulu tuh kita punya atau nggak sih representasi orang sawo mateng yang bisa gue bilang kayak nggak apa-apa kok gue lo mau ngatain gue kayak apa juga, tapi tuh lihat aja tuh kayak artis yang itu cakep tapi sawo mateng gitu, tau gak sih? Coba kalau misalnya ada orang yang bisa kita look up to. Iya benar. Dan I think we realize gitu loh, kayak emang representation itu tuh penting banget gitu. Banget. Dan masanya di media, di sinetron yang sering lo lihat, dan itu tuh selalu yang kulitnya lebih putih dan lebih bersih gitu loh, dijadiin kayak pemeran utama atau kayak pemeran-pemeran yang karakternya bagus gitu. Nah tapi kalau misalnya yang kulitnya hitam tuh ntar pemeran-pemeran yang kayak jualan timun ya, pembantu ya, kayak jadi si kancil jualin timun yang begitu-begitu. Mukanya kayak kita. Iya, yang bakal dipergunakan yang begitu-begitu kan. Jadinya kan jadi image-nya tuh tanpa kita sadarin kita tuh udah punya image itu sendiri gitu, tertanam gitu loh di media jelas berpengaruh besar sih dalam kayak kita gede ya. Even kayak Unilever nih katanya nge-spend $10 million buat advertising skin whitening. Dan itu kan berarti gencar banget kan. Kita bayangin kayak 10 miliar buat ads itu kan kayak kita kayak dicekokin iklan-iklan bengkoang kulit putih berseri gunakan bengkoang, padahal gue udah makan bengkoang. Agak bengkoang udah gue makan, udah gue masukin ke badan gue tetep aja gak putih gitu. Tapi nih krim cuma ditaruh di kulit bisa putih tuh. Kayak dipertanyakan. Tapi padahal kayak pasti banyak orang tahu gak sih kayak krim-krim pemutih tuh pasti bahaya. Kalau misalnya kayak ekstrim banget gitu tuh pasti berbahaya karena nggak ada tau gak sesuatu yang datang out of nowhere gitu tuh tau lu pakai langsung putih dalam waktu 3 bulan gitu. Iya benar. Kadang lu lihat Instagram ya dalam 3 minggu terus tangan itu bohong tuh, tangan orang lain tuh.
kayak menurut gue ngerasa banget ya di society Indonesia tuh setiap ketemu keluarga baru tuh pasti bilangnya kayak, oh kamu kenapa kayak gini, kok kamu kayak gini, kayak dilihat tuh yang jelek-jeleknya doang gitu loh, kenapa kamu tiba-tiba jerawatan padahal udah putihan gitu, kayak tetap aja yang dilihat jerawatnya gitu, atau nggak kayak misalnya jadinya lu tuh ngerasa you just never enough gitu. Dan makanya this is very important gitu loh, buat kita harus menanamkan ke generasi selanjutnya, anak-anak kita at least, untuk having a good self esteem gitu loh, like you know, like tell them that everyone itu different gitu loh. Kita tuh emak bapaknya beda, bapak gue, bapaknya Zara beda. Iya, kita hitam tapi tetap berbeda. Exactly. Dan tapi dari perbedaan itu tuh ada keunikannya masing-masing gitu loh. Mungkin dari ke negatifnya itu sendiri gitu bisa lo ajarkan jadi hal yang positif. Misalnya buat yang punya rambut keriting kan juga ya kayak, oh kamu lurusin tuh rambut keriting banget gitu kan. Iya, di rebonding inget banget gue. Ya, oh my god, ya rebonding. Iya gitu loh, daripada lu suruh mereka untuk merubah penampilan mereka dan ngerasa mereka never enough, maybe tell them like you know like kenapa rambut kamu bagus kok keriting gitu, so they will have like more positive like attitude. Exactly. Gitu. Dan karena kebanyakan tuh emang datang dari rumah kan, soalnya kalau enggak ya gue inget banget kayak kalau waktu kecil gak ada tau gak sih, gue ngerasa di rumah tuh safe space yang gue bisa jadi diri gue sendiri. Karena masih ada orang-orang yang emang di keluarga gue juga bilang kayak, kenapa sih kok adek lo putih-putih, lo hitam sendiri, anak angkat ya gitu tau gak sih. Dan kayak ada juga yang om-om nih, om serem amat. Tapi kayak ada sampai temennya nyokap gue dulu yang kayak selalu ngebanding-bandingin gue sama adik-adik gue, sampai kayak setiap dia datang tuh gue gak mau keluar tau gak sih, karena gue sedih aja gitu. Dan gue fuck. Setiap even kalau misalnya gue pulang ke Indo nih ya, masih ada tau gak sih, even gue segede gini ya, udah dewasa kayak gini, masih ada tau gak sih orang yang nanya kayak, lu udah lama di Kanada kok masih hitam sih? Ya mau gimana, orang gue emang dari dulu, emang dari kayak dari lahir begini. Bener-bener. Ya, dan gue tuh capek tau gak sih, gue capek harus nge-explain ke mereka jawaban itu tau gak sih, why don't you just gak usah ditanya gitu loh. Exactly. And like, or like, you know, like it's just there's nothing wrong with the skin color, like with the way I look gitu. Dan especially gue ngerasa kayak anak-anak kecil ya, anak kecil kan nggak tahu apa-apa gitu loh. Kadang kalau misalnya mereka ada di experience ini, kalau mereka lagi dihina dan segala macam, mereka tuh lebih kayak internalize gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya keluarganya juga ikut-ikutan ngatain gitu kan, kayak kamu ketuker ya di rumah sakit, buset. Ketuker di rumah sakit, lu lagian pulang kagak dicek dulu anaknya. Tahu salah ibunya lah. Kayak gitu loh. Jadi mereka nge-internalize dan mereka jadinya cuman tertutup gitu. Mereka jadi nggak terbuka ke orang tuanya. Dan over the time they just always found out that mereka nggak bisa punya opini gitu. Mereka takut menjadi center of attention. Dan jadi kedepannya mereka jadi nggak terbiasa gitu loh untuk menerima diri mereka dan always constantly mengejar sesuatu yang sempurna, even though like you don't even know like sempurna itu maunya yang kayak gimana gitu loh. Iya, bener banget. Ya, kalau dari gue sih love yourself, you know, kayak start loving yourself, start accepting who you are, karena kayak beauty fades. Kalau misalnya sekarang aja lo nggak sayang sama diri lo, what's gonna happen, you know? Kalau misalnya your skin start sagging dan lo, you know, like physically is not, you know, appealing anymore, you know. Kalau kita semakin tua kan kayak kita bakal punya kerut-kerut dan lain sebagainya. Just work on your personality, because I think personality is what matters, you know, at the end. Yeah. Dan you know, like nggak ada yang namanya makhluk hidup yang sempurna gitu loh. So stop trying to be the perfect person. Like it's not exist. Like gimana pun bentuknya, setiap orang tuh pasti ada struggle-nya masing-masing gitu. You never know their journey and they never know your journey, but you know your own journey. So again, like why not just trusting and listening your own self gitu. Dan mungkin mulai notice hal-hal kecil yang mungkin menurut lo it's nothing, but it could be like something buat beberapa orang gitu. So I think the paling important tuh respect yourself gitu. And I think the idea hari ini lo masih bisa punya kemauan untuk keep moving forward despite
whatever you've been through, I think that is very beautiful. Yeah. So accept yourself. Yeah, and to people yang suka ngomenin fisik orang, gue ngerasa kayak it's time to change, you know, kayak it's not educating anybody, it's not good for anybody, even yourself, karena at the end of the day, the things that come out of your mouth, it's your own insecurity. Mungkin lo ngerasa kayak lo juga insecure tentang badan lo, dan akhirnya lo malah put it on someone else, and it's hurtful. Yeah, whether you realize it or not, it's very hurtful. Yeah. So that's from us. Hopefully video ini entertaining enough, dan you know kayak dan kayak kalian bisa relate sama cerita kita juga. Exactly. Dan don't forget to subscribe, comment, and like, and listen to our podcast as well. Di Sinti Podcast, Stuff Indo Never Told You. Alright. Bye guys. Bye.